Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market ngedump dengan cukup parah sebesar 7,63%. Dengan total market cap mencapai di 1,67 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin ke angka 36.500-an. Ya, bahkan kalau kita lihat weeknya, tadi sampai sempat 35 ribuan. Ya, jadi luar biasa cepat sekali turunnya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 8,07% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia turun ke 2.700-an dengan penurunan sebesar 6,54%. Lalu BNB turun sebesar 6,15%, XRP sebesar 6,22%, dan seterusnya. Ya, jadi lucunya beberapa altcoin justru dropnya lebih rendah dibandingkan dengan BTC. Tapi tentunya ada juga yang lebih tinggi, contoh seperti Solana, lalu seperti Cardano, lalu seperti AVAX, dan lain-lain lagi. Ya, tapi intinya overall ngedrop dengan sangat-sangat signifikan. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat di daily close-nya ini sangat-sangat buruk sekali. Ya, basically 3 support yang kemarin baru terbentuk langsung jebol. Ya, sorry, tepatnya 2 support terjebol dan 1 support yang masih di bawah di daerah 37.000 kena juga. Ya, berarti di waktu bersamaan 3 posisi kena semua. Ya, untuk agresif, medium, dan konservatif kena semua. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini cukup membingungkan. Karena pada faktanya kemarin setelah interest rate keluar datanya dan the Fed cenderung lebih dovish, di mana mereka mengatakan bahkan mereka tidak ada rencana untuk meningkatkan sampai 75 bps. Markets cenderung menerimanya ini sebagai berita yang good news ya. Mereka tiba-tiba kalau kita lihat untuk BTC dia tiba-tiba rally sebesar sekitar ya 5%-an lah ya. Dan untuk altcoins seperti Cardano contohnya dan juga apalagi AVAX itu sampai belasan persen naiknya ya. Tetapi tiba-tiba malam-malam kemarin di XY tiba-tiba menguat lagi. Ya, jadi pertama drop karena berita yang cenderung dovish ya. Tiba-tiba di waktu bersamaan tidak ada news, tidak ada apa-apa, langsung indeks dolar menguat lagi dan membuat cryptocurrency market crash ya. Tapi jangan sampai cuma berpikir cryptocurrency saja. Lebih tepatnya semua risk on asset crash ya. Kita bisa cek contohnya ada di sini. Ini adalah Dow Jones ya. Dow Jones juga crash setelah rally. Lalu juga ini kita bisa lihat untuk S&P 500 sama-sama nge-crash lagi. Dan Nasdaq juga sama-sama nge-crash semua ya. Jadi baik lagi bukan cuma bukan cuma crypto assets ya, tetapi semua risk on assets ya. Bahkan kalau kita lihat emas pun cukup bingung melihatnya kondisi seperti sekarang ya. Silver juga kurang lebih ya dia masih lebih bearish dibanding emas, tapi sama-sama cenderung bingung dengan hasil ini ya. Karena baik lagi ya, sebelumnya secara sentimen kita lebih condong ke oke ini akan resesi ya. Akan resesi karena dinaikkan dengan terlalu cepat oleh the Fed. Dan bahkan the Fed ya Jerome Powell sempat mengindikasikan bahwa dia ada kemungkinan berani ya, bahkan kalau sampai kepepet dibilang dia berani untuk melakukan untuk melakukan satu kebijakan yang dilakukan di tahun 80-an. Dan kita tahu di tahun 80-an interest rate Amerika itu meningkat sampai tertingginya 20% seingat gue ya. Boleh coba cek lagi. Intinya karena itu market takut akan resesi ya. Tiba-tiba kemarin beritanya menunjukkan bahwa tidak jadi ya, mereka hanya bahkan 75 basis point saja mereka tidak pertimbangkan. Dan ya faktanya statement itu membuat market jadi ya bullish lagi. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sekarang naik lagi. Jadi benar-benar ini seperti kita di prank ya. Dan kalau kita ngebahas di XY juga, sayangnya dia menembus lagi daerah 103. Jadi sekarang kita masih lihat dia masuk lagi ke daerah price range antara 104 dan 103 di sini ya. Dan tentunya ya seperti yang kita bilang korelasi di XY ya indeks dolar dengan Bitcoin yang otomatis Bitcoin juga berkorelasi tinggi terhadap altcoins adalah saat dolar menguat ya BTC akan sulit untuk bull atau bahkan seringkali terjadi apa saat US dollar menguat indeksnya maka BTC akan bear market ya contohnya seperti yang kita sudah sering bahas ya di 2020 Maret kalian ingat di 2020 ada apa ada COVID crash ya ternyata indeks dolar menguat. Lalu setelah itu basically dia mengalami bear market dan turun terus sampai 2021 ya. Dan 2021 sampai kapan mulai naik lagi?
kita bisa lihat dia mulai menguat lagi di Mei di sini ya. Sempat mencoba untuk rally tetapi gagal ketahan oleh 200 di sini, lalu akhirnya berhasil breakout 200 pada bulan Mei. Dan guess what? Pada Mei terjadi crash juga di cryptocurrency markets. Jadi otomatis korelasinya jelas ya. Untuk di XY ini saat dia melemah, BTC akan menguat ya dan bisa bull market. Tapi apabila dia menguat, ya maka BTC akan melemah. Jadi korelasi yang terbalik atau korelasi negatif, ya. Dan ya otomatis kalau sampai ini jebol dan tembus ke daerah 108, bahkan kalau kita ngomong secara historik ya, kalau sampai tembus masuk lagi ke daerah sini ya, 120-an, ya siap-siap. Menurut gua kemungkinan besar cryptocurrency akan masuk ke winter. Dan technically speaking bukan cuma cryptocurrency saja yang akan masuk ke winter, tetapi risk on asset termasuk indeks-indeks Amerika Serikat. Nah, itu yang menjadi satu dilema yang kita tidak tahu apa yang akan diambil keputusannya oleh the Feds. Karena di waktu bersamaan pun the Feds pasti akan dapat banyak pressure apabila indeks-indeks saham Amerika Serikat terus jatuh. Karena lagi-lagi apabila indeks saham Amerika Serikat terus drop, itu adalah tanda dari resesi di Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa tujuan utama dari the Feds itu dibentuk adalah membuat kestabilan ekonomi. Ya, jadi jujur, Jerome Powell ini sedang dalam keadaan yang pusing pasti ya. Karena tugas dia sekarang membuat inflasi tidak terlalu tinggi. Nah, caranya gimana? Caranya menaikkan interest rate. Tetapi kalau interest rate-nya dinaikkan dengan terlalu besar, yang terjadi apa? Ya, kita lihat indeks-indeks saham. Indeks-indeks saham drop parah. Ya, resesi gitu. Jadi baik lagi. Jerome Powell harus menemukan satu titik tengah di mana dia bisa menaikkan interest rate dengan tidak terlalu tinggi ya sehingga markets tidak terus hancur gitu ya. Baik lagi, cukup membingungkan dan ini akan membuat market sangat volatile. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, otomatis dan parah setelah indeks dolar menguat. Dan kalau kita lihat di sini otomatis tinggal tersisa 35.000 saja. Ya, jadi dalam sehari kemarin 3 order buy harusnya kena semua ya. Yang agresif dapat, yang medium risk dapat, dan yang konservatif dapat. Ya. Nah, sekarang ya struktur terdekat adalah di daerah 35.000. Nah, struktur ini terbentuk pada tanggal 22 Januari dan tanggal 23 Januari di sini. Ya, sempat di retest sekali di sini. Dan ya tinggal kita lihat apakah ini akan lanjut dump lagi atau tidak. Secara volume dan secara rejection kemarin luar biasa besar sekali. Ya, jadi ada possibility akan sampai ke sini. Jadi sekarang buy limit terdekat atau tempat averaging terdekat bagi BTC adalah di daerah 35.000 ya. Nah, andaikan ini jebol juga, kita bisa lihat secara struktur kuat itu lanjutannya di 29.000 ya untuk di daily atau kalau kita bulatkan sekitar daerah 30.000 ya. Dan otomatis kalau ke daerah 30.000 ini adalah daerah summer low ya di 2021. Dimana kita ingat mulainya itu di bulan Mei ya dan akhirnya berhenti di bulan Juli. Nah, tinggal kita lihat nih. Kalau ini bisa bertahan, ya oke, minimal masih bisa lanjut. Ada kemungkinan lanjut lagi ke atas. Tetapi, jujurnya kalau secara probability, ini kemungkinan besar akan retest ini. Ya. Dan kalau kita lihat secara struktur juga sudah pecah ya. Sudah bisa dibilang, kita sebelumnya masih bisa argue bahwa ini masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low secara makro. Tetapi belakangan ini, atau beberapa minggu ke belakang, ini menunjukkan bahwa tidak seperti itu ya. Pada faktanya BTC sekarang konstan membuat satu tren baru, yaitu apa? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kemarin sempat technically sedikit membuat higher high, tetapi jebol lagi membuat lower low. Ya, jadi secara probability kemungkinan besar BTC akan mengunjungi 35.000 dan kalau sampai 35.000 tidak kuat juga siap-siap ke daerah 30.000. Dan jujurnya kalau gue pribadi seperti yang gue sudah bahas di beberapa DC gue sebelumnya, lebih baik sekalian kapitulasi. Ya karena kalau kapitulasi ya dari secara sejarahnya ya itu kemungkinan untuk recovery jauh lebih cepat dibandingkan kita pelan-pelan turunnya membuat lower low, lower high, lower low, lower high selama berbulan-bulan ya seperti di 2018. Jadi kurang lebih seperti itu ya, buy limit sekarang tinggal dipertimbangkan di daerah 35.000. Buat yang 30.000 mungkin ya masih ya tunggu dulu lah kita lihat apakah dia masih bisa bertahan atau tidak. Dan buat kalian yang ingin akumulasi BTC dan altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, ya tujuannya adalah untuk edukasi dan juga bukanlah financial advice.
Oke, dan kita bisa lihat untuk Phantom ya. Phantom sekarang retest lagi daerah Fibonacci support di sekitar ya 71 sen ya. Dan untungnya tidak jebol, hanya retest saja. Tapi ya baik lagi overall not looking good ya, not looking good karena ya kita bisa bilang untuk rally kemarin Phantom benar-benar didikte oleh BTC ya. Nah, sekarang berarti kalau BTC menurut gua dia sideways aja di sini ya, kemungkinan besar Phantom akan jebol lagi supportnya. Ya kalau BTC drop, ya otomatis Phantom pun akan setia mengikuti dia ke bawah ya. Jadi untuk sekarang Phantom buy limit masih sama sebenarnya ya. Bisa pertimbangkan antara daerah 70 sen di sini atau 57 sen ya. Dan ya basically nggak berubah juga dari kemarin sih, karena pada faktanya rally dia kemarin selama beberapa hari dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei itu masih di situ-situ saja dan belum berhasil mereclaim resisten yang cukup kuat. Ya, jadi lagi-lagi untuk Phantom dia memerlukan ini ya, dia masih memerlukan momentum untuk dia minimal bisa bertahan di sini atau lebih bagus lagi dia bisa terpantul di sini ya dan mulai lanjut rally lagi ke atas. Oke, dan Cardano nggak mau kalah ikutan jebol juga ke bawah ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan BTC ya, BTC dia membuat lower low yang sangat-sangat jelas sekali di sini ya. Jelas di bawah dari struktur-struktur sebelumnya. Nah, untuk Cardano minimal dia masih bisa mempertahankan di sini ya. Dia tidak membuat lower low baru. Ya, dan yang kedua, dia masih mempertahankan struktur di daerah 78 sen. Ya, walaupun barely, tapi still. Ya. Dengan sangat jelas, dia ke-reject oleh daerah 78 sen. Ya, tentunya itu berita yang bagus ya. Karena jujurnya, gue berpikir untuk Cardano dia akan jebol lebih parah dibandingkan dengan BTC. Tapi ya, kita bisa lihat, good news-nya tidak. Jadi untuk sekarang tentunya yang menjadi PR bagi Cardano adalah mempertahankan 78 sen. Ya, walaupun baik lagi menurut gua secara secara nasibnya sangat bergantung sekali dengan BTC. Ya, kalau BTC mungkin bisa sideways ya atau bisa mungkin mendekati ke 37.000, menurut gua Cardano punya potensi untuk bertahan di atas dari 78 sen ya. Tapi kalau sampai BTC drop lagi di hari tes 35 ya sudah menurut gua Cardano akan lanjut membuat lower low ya. Probabilitasnya cukup besar untuk sampai ke sana. Dan tentunya buat kalian yang sudah pasang buy limit ya untuk yang agresif udah kena, medium risk juga udah kena, dan buat yang konservatif juga semua udah kena ya. Jadi ya sekarang tinggal bersabar saja, lihat apakah 78 sen bisa bertahan atau tidak. Karena kalau ini tidak bertahan, ya technically speaking masih ada sih struktur baru yang terbentuk di sini ya. Lower low yang terbentuk di tanggal berapa nih? Tanggal ya April akhir lah ya. Jadi ya sebenarnya masih ada struktur. Tapi ya jujurnya mau dibilang kuat banget juga enggak ya. Karena pada faktanya Cardano berkali-kali lower low ditembus dengan sangat gampang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Overall masih ya terlihat lebih oke secara struktur dibandingkan dengan BTC ya. Tapi ya nggak berarti dia akan tahan banting juga kalau sampai BTC memutuskan untuk retest 35.000. Oke, dan selanjutnya Atom. Ya, untuk Atom lucunya dia juga ada price action yang cukup mirip seperti Cardano ya. Di mana dia tidak membuat lower low. Ini jujurnya gue sedikit kaget ya. Atau mungkin karena Atom kemarin naiknya cukup besar kali ya. Jadi saat dia drop pun masih ada sedikit bantalan lah. Nah, tapi kalau mau ngomong seperti itu, BTC juga sebenarnya cukup besar. Ya, jadi baik lagi, ini cukup unik ya. Gue berpikir seperti Atom, Cardano, dan beberapa alts lain akan jebol lebih parah dibandingkan BTC. Tapi pada hari ini, secara strukturnya masih lebih bertahan. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat, sama dengan Cardano ya, dia masih mempertahankan sebuah struktur di 17,72. Kalau Cardano dia mempertahankan di 70 berapa nih? 78 sen. Kalau Atom di 17 dolar lebih 72 ya. Nah, jadi tentunya PR-nya adalah bertahan di atas ini ya. Tapi sayangnya PR-nya ini sangat tergantung sama ya, BTC. Ini kayak si Atom kayak nyontek aja ya. Kalau BTC-nya gagal ya, PR-nya jelek, nilainya jelek ya udah Cosmos ikutan turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit ya otomatis ya cuma tersisa di sini ya. Jadi buat kalian yang tertarik, basically sekarang market buy ya, harga market nggak terlalu beda jauh, hanya beda 3 sen saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan apabila struktur ini tembus, sayangnya Atom cukup mengerikan ya. Selanjutnya technically speaking ada struktur di sini ya. Ini tadinya adalah sebuah struktur resisten. Biar lebih jelas kita zoom in dulu di sini ya. Struktur resisten di daerah sini ya. Ya dekat lah sebenarnya ya, antara sini sampai sini. Tapi ya oke lah,
kita anggap yang paling tinggi aja. Berarti di sekitar 14,44 sen. Ya, jadi kalau sampai tembus kemungkinan besar akan retest itu. Cukup kuat nggak? Jujurnya kalau secara bentuknya di sini ya nggak ekstrim dibilang kuat banget sih, karena hanya satu point of contact saja. Ya, technically kalau mau dibilang sama wick ini jadi dua lah ya. Balik lagi nggak ekstrim kuat ya. Jadi harapan kita sih sebenarnya ya kalau bisa jangan sampai jebol di sini. Oke, dan kita lanjut sekarang ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia gagal mempertahankan MA20. Ya, jadi seperti yang kita sudah bahas di DCWT sebelumnya, kemarin lusa tepatnya, technically speaking Ethereum itu tembus dari MA20 dan close daily di atas dari 20. Tapi tipis, ya. Seperti yang gue sering bilang, kalau tipis tembusnya lebih baik kita lihat besoknya. Ya, kalau besoknya dia masih bisa bertahan di atas dari MA20, berarti dia benar-benar break up. Tapi kalau dia gagal seperti hari ini ya, terbukti bahwa dia gagal mempertahankan 20, malah breakdown, ya sudah berarti itu adalah bull trap, ya. Dan yang sedikit lebih sedihnya adalah struktur yang mulai terbangun di sini ya, memulai dari ya di sini dia mulai technically membuat lower high ya, walaupun tipis, tetapi dalam satu candle jebol semua. Dan kalau untuk struktur, sayangnya Ethereum gagal mempertahankan daerah 2768 ya. Kemarin atau jam 7 pagi tadi close-nya di 2747, maka otomatis di bawah dari struktur ya. Dan kita lihat nih, apakah hari ini Ethereum akan ke-reject oleh struktur dan lanjut lagi ke bawah atau tidak ya. Karena kalau sampai dia lanjut lagi ke bawah, target marketnya target buy limitnya ada di daerah 2488 ya. So untuk sekarang buy limit Ethereum tinggal tersisa 2 ya. Untuk yang agresif sudah hilang ya, sudah kena. Jadi tinggal di 2488 untuk yang medium risk, dan untuk yang konservatif ada di 2408 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan kalau untuk weekly-nya lagi-lagi ya, sekarang ya sedang retest lagi daerah sini. Dan overall secara struktur Ethereum masih, kalau di weekly masih lumayan oke sih ya. Masih membentuk higher high di sini ya, walaupun bisa dibilang higher high-nya dengan dengan anggapan tren baru di sini ya. Tapi kalau sampai BTC lanjut 35 apalagi sampai 30.000, menurut gua dia akan retest lagi daerah sini ya, 2400-an ya, sekitar 2400-an. Oke, dan sekarang BNB. Untuk BNB kita bisa lihat bahwa dia jebol ya, 3 support jebol ya, walaupun technically speaking ya untuk MA20 nya tipis ya, jadi mungkin kondisinya mirip seperti Ethereum tadi, butuh tambahan sehari tetapi dia retest lagi 410 dan basically ke reject, akhirnya ketarik oleh Bitcoin ya. Nah, tapi kalau mau kita bilang silver liningnya apa, minimal dia belum membuat lagi lower low ya. Di sini masih strukturnya technically speaking masih ketahan ya kemarin. Dan kalau bisa dibilang dengan kalau kita lihat dengan jelas juga di sini bahwa basically dia reject oleh daerah 376 di sini. Itu adalah sebuah lower low yang terbentuk di 30 dan 1 Mei. 30 April dan 1 Mei ya. Nah, jadi tentunya sekarang tinggal kita lihat nih, apakah akan lanjut breakdown lagi atau tidak ya. Kalau sampai daily close di bawah lagi ya, di bawah sini, lalu lagi retest ini sebagai resisten dan lanjut turun, ya siap-siap ya, kemungkinan besar dia akan lanjut ke daerah 356. Tapi untuk sekarang dia masih bertahan. So PR untuk BNB supaya bisa minimal nggak tambah bearish adalah bertahan di atas dari 376,9. Kalau dia gagal lalu dia jebol dan retest ini sebagai resisten, ya kemungkinan besar akan benar-benar sampai ke 356,8 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk buy limit, mungkin ya bisa cuma pertimbangkan di sini ya 356,8. Nah, kalau kalian agresif banget ya mungkin boleh pertimbangkan 376,9, tapi baik lagi masuknya ke agresif banget karena kondisi BTC-nya sedang ya galau, tidak jelas mau kemana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk weekly-nya BNB sebenarnya ya kalau kita lihat overall masih seperti cukup mirip Ethereum lah. Tapi perbedaannya mungkin di bagian di sini ya, lower low-nya lebih buruk ya. Jadi ini kalau secara struktur ada aneh ya jujurnya kalau di weekly. Dia membuat lower low, lower high, lower low, tetapi di sini membuat higher high ya. Dan semoga saja BTC nggak lanjut ngambek ya, dan Ethereum bisa dan BNB bisa bertahan di daerah di atas 376 ya. Lanjut lagi ke atas berarti dia ada possibility membuat lower high di sini ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, kalau untuk AVAX kita bisa lihat dia reject oleh MA20. Ya, jadi kemarin minimal dia sudah berusaha untuk mencoba menembus resisten. Ya, tetapi reject dan ditarik oleh BTC. Ya. Dan kalau kita lihat sayangnya lagi adalah dia kembali menembus struktur. Ya, jadi pada tanggal 4 Mei ya, saat rally kemarin dia tembus struktur 59,84, tetapi besoknya langsung ke reject 20 dan close lagi di bawah. Jelas-jelas mengengulf bullish candle sebelumnya ya. Jadi cukup mengenaskan untuk efek secara price action ya, udah ke reject, engulfing pula dan tembus lagi struktur ya. Nah, sekarang kemungkinan ya kalau secara probability, apalagi dengan price action seperti ini, volume juga seperti ini ya, kemungkinan besar AVAX kayaknya ke-reject lagi ya. Dan saat dia ke-reject, kemungkinan besar yang akan dia retest adalah daerah struktur di sini, yaitu di sekitar 56,89, di mana ini adalah lower low yang terbentuk pada tanggal 30 dan 1 Mei. Ya, jadi pada tanggal 30 sama 1 Mei ini banyak mulai terbentuk lower low ya. Nah, semoga saja dia tidak tembus. Karena kemarin technically speaking dia sudah nge-wick ke sini tetapi ke-reject ya. Harapannya adalah bisa bertahan di sini. Ya, kalau sampai BTC recover ya mungkin ada kesempatan untuk tembus lagi daerah 59,84. Tapi untuk sekarang ya kalau mau lo buy limit boleh ya, tapi jujurnya kalau kita ngomong secara resiko ini cukup besar ya. Jadi untuk AVAX dalam waktu dekat masuknya hanya high risk saja yaitu di 56,89 atau agresif ya. Karena kalau kita mau lihat secara struktur masih cukup jauh ke bawah ya. Kalau mau kita lihat mungkin ya kalau kita mau extend ini mungkin bisa kita pakai si Fibo di daerah sini. Daerah 54,76 tapi ya dibilang ekstrim kuat juga tidak ya. Jadi untuk AVAX jujurnya secara TA not looking good ya karena struktur sini pecah. Jujurnya harapan gue adalah kemarin-kemarin saat dia retest di sini nggak akan jebol. Ternyata langsung jebol dengan satu candle ya. Jadi sebenarnya cukup mengecewakan ya. So for now untuk AVAX kurang lebih seperti itu saja. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.